Bersama Klinik Bimbel, kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Pertama-tama kita akan belajar tentang suku tunggal atau monom dan juga suku banyak atau polinom. Nah, kita akan cari tahu perbedaannya. Oke, yang pertama, suku tunggal atau monom itu contohnya misalkan ada 4x atau X kali Y atau Y saja atau min 6. Nah, itu disebut sebagai suku tunggal atau monom. Sedangkan suku banyak itu disebut misalkan contohnya 10x plus 20 atau 2x plus 2y, itu disebut suku banyak. Jadi kalau suku banyak itu variabelnya lebih dari satu. Variabel di sini ada misalkan ada x-nya atau hanya angka atau ada x ada y. Sedangkan kalau yang tunggal itu terdiri dari salah satu saja. Nah, selain itu kita akan belajar yang namanya konstanta. Misalkan kita punya bentuk polinom itu x kuadrat min 4x plus 3. Nah, x kuadrat kemudian min 4x sama 3 itu kan disebut sebagai suku ya, suku-suku. Nah, untuk konstanta itu adalah angka tanpa variabel. Nah, 3 di sini itu berperan sebagai konstanta atau suku konstanta, paham ya? Jadi kalau ada angka, tidak ada x-nya, tidak ada y-nya, atau tidak ada embel-embel variabel, itu kita sebut sebagai konstanta atau bentuk bilangan saja. Bentuk bilangan saja. Selanjutnya kita akan memahami tentang berderajat. Jadi pada suku-suku aljabar itu kadang disebutkan juga derajat berapa, apakah derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini ada 2x. 2x itu adalah 2 dikali x, di mana x-nya di sini adalah pangkat 1, ya. Berarti ini kita sebut sebagai berderajat 1. Sedangkan yang kedua, itu kan 3 dikali x kuadrat, ya. Berarti derajatnya berapa? Ya derajatnya sesuai dengan pangkat x-nya, yaitu berderajat 2. Kemudian untuk yang ketiga, itu kan berarti terdiri dari 5 dikali x kuadrat dikali y. Nah, untuk perhitungan derajat itu kita hitung pangkat x sama y-nya. Di sini kan x-nya pangkat 2, y-nya pangkat 1. Berarti dia disebut berderajat 3. Sampai situ paham ya? Nah, contoh lagi, misalkan ada persamaan x kuadrat min 4x plus 3. Misalkan yang ditanyakan adalah yang mana derajat, yang mana suku dengan derajat tertinggi. Oke, tadi ingat ini kita sebut suku, ini juga suku. Nah, yang derajatnya tertinggi itu adalah yang ini. Derajat 2, karena ini derajat 1. Yang ini 3 itu disebut sebagai suku konstanta, tidak ada derajatnya. Selanjutnya kita akan belajar membedakan mana persamaan yang disebut sebagai bentuk linier dan mana yang disebut sebagai bentuk kuadrat. Oke, misalkan di sini kita punya persamaan pertama. Ada x ditambah 8y dikurangi 6. Nah, ini derajatnya kan 1. Derajat kita tulis ya, derajat kan 1. Kenapa nggak dijumlahin Kak derajat pangkat yang x sama pangkat yang y, jadi totalnya derajat 2? Tidak ya, karena ini bukan perkalian, ini penjumlahan, jadi mereka tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Maka yang x plus 8y min 6 itu kita sebut sebagai derajat 1. Nah, ketika derajatnya 1 kita sebut sebagai bentuk linier. Sedangkan yang di sini itu ada derajat 2 paling tinggi. Kalau ada derajat 2, maka kita sebut sebagai bentuk kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke poin bagaimana cara menyederhanakan suku banyak.
Oke, di sini ada contoh. Nah, cara menyederhanakan itu kalau kita lihat di sini kan ada dua variabel yang sama, yaitu x dengan x dan y dengan y. Maka tugas kita adalah mengelompokkan mana yang x biar berdekatan dengan x dan mana yang y biar berdekatan sama y. Sehingga nanti bentuknya menjadi 2x min 6x, kita tarik yang 6-nya, kemudian kita tambahkan dengan 8y ditambah y. Lalu kita hitung. Yang ini kita hitung, yang ini juga kita hitung. 2 dikurangi 6 berarti min 4 ya. Maka min 4x, 8 ditambah 1 jadi 9, plus 9 maksudnya. Maka menjadi 9y. Nah, ini adalah cara menyederhanakan. Selanjutnya, ini adalah contoh soal lainnya. Kita gabungkan A dengan A, B dengan B ya. Ini A dengan A berarti min 7A min 2A. Kemudian ditambah 2B plus 6B. Lalu kita gabungkan min 7 dikurangi 2 berarti min 9A. Ditambah 2 tambah 6, 8 ya. Berarti 8B. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 di sini juga ada soal. Oke, kita gabungkan x kuadrat dengan x kuadratnya dulu. X kuadrat min 3x kuadrat lalu min 8x plus 8x. Kemudian kita tambahkan 4. Sehingga x kuadrat dikurangi 3x kuadrat menjadi min 2x kuadrat. Lalu min 8x ditambah 8x itu habis ya. Berarti 0. Lalu ditambah sisanya, berarti plus 4. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Selanjutnya, misalkan kita disuruh menjumlahkan suku-suku banyak. Oke, di sini ada penjumlahan ya, berarti kita susun saja ke bawah biar tidak bingung. Seperti ini, 4A min 3B, lalu kita tambah ya. Maka A ditambah 4A berarti 5A, lalu 7B ditambah min 3B. Ingat, 7 ditambah min 3B itu plusnya kalah, berarti nanti menjadi 7 dikurangi 3. 7 kurangi 3 itu adalah plus 4B. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, soal berikutnya ini masih sama. Kita tuliskan 2x kuadrat plus 6x x kuadrat min 9x. Lalu kita jumlahkan 2x kuadrat ditambah x kuadrat berarti 3x kuadrat. 6x ditambah min 9 berarti min 3x ya. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Sekarang satu soal lagi, misalkan ada soal ini, maka 4x ditambah 2x menjadi 6x min y ditambah 3y berarti plus 2y. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengurangan. Kalau ada soal seperti ini, maka kita tuliskan dulu 5x min 4y, lalu ini pengurangan atau negatif dikalikan dengan 3x menjadi min 3x, lalu negatif dikalikan dengan min 7. Negatif dikali dengan negatif itu positif ya, berarti nanti hasilnya adalah plus 7y. Setelah itu barulah kita kelompokkan menjadi 5x min 3x min 4y plus 7y. 5x dikurangi 3x itu adalah 2x min 4 ditambah 7y berarti plus 3y. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 sama seperti tadi, kita tulis dulu, habis itu negatif dikalikan dengan A menjadi min A, lalu negatif dikalikan dengan plus 5B menjadi min 5B. Setelah itu baru kita kelompokkan 4A min A min 2B min 5B. 4A dikurangi A berarti 3A, min 2B min 5B berarti min 7B. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke poin perkalian. Jadi untuk perkalian kita menggunakan sifat distributif ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, tadi min 4 kita kalikan dengan min 2A. Min 4 dikali min 2A berarti positif ya. Positif 8A.
Lalu min 4 kita kalikan juga dengan plus B, menjadi min 4B. Nah, seperti ini. Selanjutnya soal lagi, ini berarti 3 dikali X menjadi 3X, 3 dikali plus 5Y menjadi plus 15Y. Nah, untuk soal nomor 3, ini sebenarnya sama, bedanya di sini perkaliannya ditulis. Maka langkah pertama adalah kalikan 5 dengan 7A, yaitu menjadi 35A. Kalikan 5 dengan min 4B menjadi min 20B. Seperti ini. Selanjutnya, ini juga sama, 1/4 dikali min 8X. Kalau kalian bingung, kalian bisa tulis 1/4 dikali min 8X, lalu 1/4 ditambah ya, kasih kurung, ditambah 1/4 dikali min 2Y. Nah, ini kan bisa kalian coret, sisa 2 berarti berapa? Min 2X ditambah, ini juga bisa dicoret ya, berarti min setengah ya, min setengah Y. Nanti berarti bisa kita tuliskan min 2X min setengah Y, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke poin pembagian. Jika diketahui soal seperti ini, maka biar lebih mudah kalian bisa bagi 3 semua angka menjadi 9X per 3 ditambah 15Y per 3. Nanti menjadi 9 dibagi 3 itu 3, 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, langsung. Selanjutnya, untuk soal berikutnya ini agak kompleks, jadi ini ada pecahan, ya. Perlu diingat, kalau misalkan kita anggaplah kita punya pecahan setengah dikurangi 1/3, itu kan tidak bisa langsung dikurangi ya, tapi kita harus samakan penyebutnya dulu. Nah, sama seperti soal ini, kita tahu penyebutnya adalah 2 sama 3, berarti KPK-nya berapa? 6 ya. Oke, 6. Berarti kita ubah KPK-nya atau penyebutnya itu nanti menjadi 6. Oke, sekarang 6 kita bagi dengan 2 itu hasilnya adalah 3. Oke, berarti kita taruh angka 3, lalu kita kalikan dengan pembilangnya X plus 2Y, lalu kita bagi 6 karena kita sudah mengubah penyebutnya menjadi 6. Lalu kita kurangi 6 kita bagi dengan 3, itu 2. Oke, kita tulis 2. Kita masukkan yang ini, berarti X min Y dibagi 6. Oke, karena bawahnya sudah sama, yang atas kita tinggal masukkan atau kita tinggal kalikan. 3 kali X menjadi 3X, 3 kali plus 2Y menjadi plus 6Y dibagi 6, dikurangi 2 kali X yaitu 2X. Oke, sebentar. Nah, di sini kita gabungkan, kita pisahkan aja ya, kasih kurung biar nggak bingung. 2 dikali min Y berarti min 2Y dibagi 6. Oke, kalau sudah, kan ini penyebutnya sudah sama, berarti kita boleh gabungkan menjadi 3X plus 6Y, ini negatif dikalikan dengan positif 2X menjadi min 2X, negatif dikalikan dengan negatif 2Y menjadi plus 2Y, lalu semuanya kita bagi 6. Karena sudah sama, jadi boleh kita gabungkan. Lalu kita pisahkan yang X sama X. Ada 3X min 2X plus 6Y plus 2Y dibagi 6. 3X dikurangi 2X menjadi X, 6Y ditambah 2Y menjadi 8Y dibagi 6. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal. Oke, kita misalkan di sini ada 3A dikali 4A. Maka, yang perlu kita lakukan adalah angkanya kita kalikan, 3 kali 4 yaitu 12. Lalu A dikali A. Misalkan ini kita ganti B ya, beda variabel.
Berarti selanjutnya A dikali B, berarti tambahkan ke sini. Jadi hasilnya adalah 12 AB. Selanjutnya ini juga sama, angka dikali angka itu 6, lalu A kuadrat dikali A. Ingat, A kuadrat dikali A, berarti kan A pangkat 1 ya, maka menjadi A, pangkatnya bisa kita jumlahkan, 2 ditambah 1, 3, berarti 6A pangkat 3, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kalau ada seperti ini, min 5x kuadrat, oke, berarti ini adalah min 5x dikali min 5x. Min 5 kali min 5 itu adalah positif 25. X dikali X itu berarti X kuadrat. Berarti hasilnya adalah 25x kuadrat. Oke, soal berikutnya nomor 4. Kalau seperti ini kita kerjakan dulu. Min X kuadrat itu kan berarti min X dikali min X ya. Maka menjadi 8x dikali min x dikali min x itu berarti positif x kuadrat. Lalu menjadi 8, x pangkat 1 sama dikalikan x pangkat 2 berarti x pangkat 3. Maka menjadi 8x pangkat 3. Selanjutnya, oke, jika seperti ini maka kita kalikan min 6 dengan 2 menjadi min 12. Lalu x-nya masih tetap, y-nya ada y pangkat 1, y pangkat 1, berarti y pangkat 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena tadi sudah belajar tentang perkalian, sekarang kita masuk ke pembagian. Oke, biar lebih mudah, kita ubah bentuknya menjadi pecahan aja, menjadi 20AB dibagi 4A. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Lalu A dibagi A itu habis, sisanya B. Berarti nanti hasilnya 5B. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk pecahan dulu. Dibagi setengah X. Oke. Nah, ini ada X kuadrat sama X bisa kita coret, sisa 1 ya. Lalu 4 dibagi setengah. Ingat, min 4 dibagi setengah itu bisa ubah menjadi perkalian tapi dibalik seperti ini. Lalu tadi kan masih ada x pangkat 1 ya. Oke, berarti seperti ini. Nanti hasilnya adalah min 8x. Oke, selanjutnya kita akan mengkombinasikan antara pembagian dengan perkalian. Oke, kalau begitu kita coba. Jadi di sini bisa kita ubah menjadi 4y kuadrat dibagi 6xy dikali 12x. Seperti ini ya. Kita coret mana yang bisa dicoret. Yang pertama y-nya sama y, ini bisa dicoret sisa 1. Lalu 12 bisa dibagi sama 6, sisa 2. Lalu ini ada x, ini juga ada x habis. Maka nanti sisanya adalah 4, y-nya masih 1 ya, berarti y pangkat 1, kemudian dikali 2, atau hasil akhirnya adalah 8y. Selanjutnya, soal berikutnya kita ubah dulu, 12a kuadrat b dikali min 3ab dibagi 9ab kuadrat. Ini kalau misalkan yang dibagi hanya salah satu juga nggak apa-apa ya, atau dua-duanya nggak apa-apa, itu sama aja karena ini perkalian. Oke, yang pertama min 3, 9 dibagi min 3 itu bisa ya, kita pakai merah aja. Min 3 dibagi 9 itu hasilnya adalah min 3. A hilang, B sama B sisa 1, kemudian B sisa 1 sama B yang di atas hilang berarti. Lalu 12 dibagi min 3 hasilnya adalah min 4. Sudah ya, berarti nanti hasilnya adalah min 4a kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, poin terakhir kita akan menentukan bagaimana cara menentukan nilai dalam bentuk aljabar. Oke, jadi di sini diketahui x-nya nilainya min 5, y-nya nilainya min 4. Lalu diketahui persamaannya seperti ini. Langkah pertama, kita sederhanakan pecahannya terlebih dahulu. Persamaannya terlebih dahulu. Yaitu 7x, ini kan
min dikali min dikali 6x berarti min 6x, min dikali min 2y berarti plus 2y. 7x dikurangi 6x berarti sisanya adalah x plus 2y. Barulah kita akan masukkan nilai x-nya. X-nya tadi berapa? Min 5 ditambah 2, y-nya 4 ya. Oke, berarti min 5 ditambah 8. Hasilnya adalah plus 3. Nah, itu adalah contohnya.